Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Semoga perjalanan pulang kali ini kita dijauhkan dari mara bahaya, selamat sampai tujuan dan pulang kembali secara sehat dan tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Khairul Anam, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 7 kelas A, yang akan mempresentasikan sedikit tentang proposal saya, yaitu proposal bisnis pariwisata, Alkitur, dan travel. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Juni Iswanto SE. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Industri pariwisata saat ini merupakan industri terbesar di dunia dan salah satu sektor yang tingkat pertumbuhannya paling pesat. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang memberikan devisa bagi negara. Melakukan perjalanan wisata sudah banyak sekali dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. Tentu saja kita pasti menemui banyak travel agent maupun biro perjalanan wisata dengan menawarkan kelebihan-kelebihan tersendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang bisnis di bidang perjalanan atau di bidang pariwisata cukup menjanjikan. Nah, di sini Alkitur dan Travel hadir untuk ikut serta menghadirkan jasa pariwisata yang ekonomis dan bisa dijangkau oleh segala kalangan, terutama masyarakat Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, deskripsi perusahaan. Nama perusahaan ini adalah CV Alkitur dan Travel Nganjuk. Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan pelayanan wisata. Untuk tahap awal segmentasi pasar perusahaan kami yaitu meliputi kalangan pelajar baik dari SD, SMP, SMA hingga sekolah tinggi, mahasiswa, mahasiswi maupun masyarakat umum. Ada PT, ada komunitas dan lain-lain. Itu termasuk pangsa pasar kami. Mengenai visi dan misi dari perusahaan yaitu 1. Memberikan pengalaman berwisata yang unik, ekonomis dengan biaya yang mudah dijangkau oleh segala lapisan masyarakat. Itulah visi kami. Kemudian untuk misi yaitu menciptakan inovasi belajar sambil berlibur yang unik dan menarik. Tentunya di situ nanti ada game, ada gamer, ada outbound dan lain-lain yang kita fasilitasi dengan tim. Yang kedua, menciptakan suasana belajar lebih seru dan aktif. Jadi belajar tidak melulu di kelas, bisa juga di luar kelas. Dan yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata di Indonesia. Untuk bab 2, pembahasan. Nah, yang poin pertama A, struktur manajemen. Perusahaan ini dijalankan dengan tim sebagai berikut. Untuk CEO atau pemilik perusahaan yaitu saya sendiri, Muhammad Khairul Anam. Ada manajer yaitu teman saya atau rekan tim saya yaitu Mas Indra Dian Wijaya. Untuk manajer pemasaran, bagian pemasaran, promosi dan lain-lain ada teman saya yang bernama Bayu Arisandi. Dan untuk keuangan itu dipegang kakak saya sendiri yaitu Siti Marfuatun. Untuk job description ya itu sudah ada, nanti saya lampirkan, itu bisa dibaca. Job description ada poin 1, ada CEO, ada manajer pemasaran dan manajemen keuangan dan lain-lain. Nah, itu ada di situ sudah saya lampirkan. Untuk yang kedua yaitu paket yang ditawarkan. Kami memiliki paket bervariatif
dari harga yang paling murah dengan harga yang premium, yang tentunya sesuai kantong para tamu. Yang pertama ada paket wisata, yaitu Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua paket kunjungan industri. Yang ketiga paket wisata religi Jawa, Bali, dan Madura. Nah, kami sendiri khususnya Alkitur Nganjuk bergerak di bidang wisata yang ada di Pulau Jawa dan juga Bali. Poin ketiga C, analisis SWOT. Nah, di sini ada strength, ada weakness, ada opportunity, threat. Ya, bisa dibaca, sudah saya lampirkan ya, mengenai kekurangan, kelemahan, kelebihan maupun peluang yang ada di perusahaan kami. Itu sudah saya lampirkan, bisa dibaca oleh teman-teman semua. Untuk strategi pemasaran ya. Jadi yang selanjutnya poin strategi pemasaran. Yang pertama, penetapan harga. Nah, untuk penetapan harga kami memberikan harga variatif ya, berdasarkan fasilitas yang kami bawakan dan kami tawarkan. Biasanya kami membuat proposal mengenai harga dan fasilitas yang tertera ya di situ. Variatif, cukup variatif, mulai dari start harga 200.000 hingga 500.000 dan seterusnya. Variatif tergantung fasilitas dan pelayanan yang nanti kami bawakan. Ya, untuk pengenalan produk biasanya yang strategi kedua itu pengenalan produk. Biasanya kami langsung terjun ke tiap-tiap sekolah maupun komunitas ataupun instansi. Itu secara offline kita presentasi, mengajukan proposal dan lain-lain. Dan juga ada yang namanya online atau digital marketing. Nah, kita itu biasanya memposting di sosial media seperti itu. Nah, nanti kami lewat digital online seperti itu. Ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya. Untuk kalkulasi penjualan ini contoh paket wisata, yaitu paket wisata ke Gunung Kidul Yogyakarta. Ada Pantai Kukup, HH Skyview, dan Malioboro ya. Di situ ada beberapa komponen beserta harga. Kemudian di bawahnya ada perhitungan laba dan lain-lain, keuntungan, harga jual, harga per packnya ya. Kemudian yang terakhir ada rencana jangka panjang dan jangka menengah. Untuk jangka menengah, rencana kami melakukan kontrak kerjasama dengan pihak instansi maupun komunitas. Jadi ketika kamu sudah masuk di sebuah instansi, di situ sudah ada kesepakatan, lalu kita membentuk kartu MOU atau berkas MOU. Kemudian memberi kesempatan seluruh staf mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Jadi tim kami, baik itu tim tour leader, tim manajemen, kita kasih kesempatan untuk ikut pelatihan dan sertifikasi. Dan juga bagi untuk fresh graduate mungkin bisa training atau magang di tempat kami. Terus yang ketiga, membuat website perusahaan sebagai sarana promosi digital. Jadi nanti ada websitenya, ada mapsnya, dan lain-lain. Untuk rencana jangka panjang, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk fresh graduate yang berminat di bidang wisata. Jadi teman-teman nanti yang berminat di bidang wisata ya, merupakan baru lulusan baru, baik itu dari mahasiswa maupun dari SMA, nanti bisa bergabung dengan kami. Yang kedua, mencetak generasi muda agar mencintai budaya dan wisata lokal di Indonesia. Jadi banyak sekali wisata lokal yang ada di Indonesia, tapi sangat jarang teman-teman untuk mengeksplornya, mungkin karena kendala biaya dan lain-lain. Jadi kami mendorong teman-teman untuk ayo kita kembangkan, kita cintai budaya dan wisata yang ada di tanah air ini. Dan rencana jangka panjang kami yang terakhir yaitu menyelenggarakan pelatihan tentang kepariwisataan. Jadi kami memiliki rencana untuk berkolaborasi, bersinergi dengan Dinas Pariwisata untuk mengadakan yang namanya pelatihan tentang kepariwisataan, khususnya untuk pemuda-pemuda Nganjuk agar lebih berkembang maju untuk memberikan effort atau memberikan kemajuan bagi Kabupaten Nganjuk.
ya. Sekian itu materi saya. Di sini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu bisnis kami Alkitur Nganjuk ya dibentuk untuk turut meningkatkan daya saing wisata lokal agar semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, dan memberikan kepada warga sekitar sini untuk edukasi bahwa berpariwisata itu tidak perlu ribet, tidak perlu mahal, dan tentunya sebagai pendobrak wisata yang ada di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Itu merupakan salah satu moto kami dalam pelayanan, yaitu senang, tenang, dan nyaman. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.